Hari Raya Idul Adha, hari raya yang sangat agung dalam agama Islam, yang penuh dengan makna spiritual dan pelajaran kehidupan. Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi momentum untuk merenungi nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai keikhlasan, dan pengorbanan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keteladanan dalam ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh nyata ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, beliau tidak membantah. Bahkan Nabi Ismail pun menerima perintah itu dengan lapang dada. Dari sini kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah harus didahulukan di atas segalanya, bahkan atas cinta kepada anak dan keluarga. Sama sholat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua adalah makna pengorbanan. Idul Adha mengajarkan bahwa iman butuh pengorbanan. Tidak ada iman tanpa ujian, tidak ada cinta kepada Allah tanpa pengorbanan untuknya. Harta kita, waktu kita, tenaga kita, nafsu kita, semua harus rela dikorbankan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, keikhlasan dalam beribadah. Berkorban bukan soal banyak atau mahalnya hewan korban yang kita beli. Allah tidak melihat daging dan darahnya, tetapi Allah melihat atas keikhlasan kita dalam berkorban. Masyarakat muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita petik dari peristiwa besar Idul Adha adalah yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melatih diri kita untuk berkorban, untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, memperkuat kepedulian dan persaudaraan antar sesama muslim. Masyarakat muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Berkorban bukan tentang daging yang banyak, tapi korban itu karena rasa cinta kita kepada Allah. Cinta yang tulus datang dari hati dan buktinya dengan pengorbanan kita. Dengan pengorbanan harta yang kita keluarkan untuk membeli hewan ternak, kemudian kita sembelih pada hari raya Idul Adha hari ini. Pengorbanan tidak akan datang pada hati yang tidak tulus. Banyak orang yang bisa membeli motor mewah, banyak orang bisa membeli rumah mewah, banyak orang bisa membeli barang-barang mewah. Tetapi ketika hari raya Idul Kurban akan datang, mereka penuh dengan alasan banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Berkorban bukan soal kemampuan, berkorban adalah soal kemauan. Ketika kita mempunyai kemauan, Allah akan berikan jalan kemudahan untuk kita untuk bisa berkorban. Ada kisah seorang nenek tua di daerah Klaten. Seorang nenek tua tersebut kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan barang-barang bekas plastik, kemudian menjualnya, kemudian menabung setiap hari. Setiap tahun tidak pernah libur, tidak pernah absen dalam ikut berkorban di masjidnya. Masyarakat muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita mempunyai kemauan, kita menabung, insya Allah tahun depan kita bisa ikut berkorban kembali. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah korban kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Amin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pesan
besar dari peristiwa Idul Adha ini dan menjadikan kita umat tergolong orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita berdoa kepada saudara-saudara muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan keselamatan dan menjadi haji yang mabrur. Semoga kita kelak juga diberikan kesempatan untuk bisa beribadah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wasi'alah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya hajjal hajjat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umurana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.